Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini akhirnya sampai di bintang Super Hangwang. Lalu jika dibandingkan dengan bintang Yumu maka ukuran bintang ini hampir 10 kali lebih besar daripada bintang Yumu. Dari waktu ke waktu terlihat ada banyak kompas yang pada saat ini memasuki bintang raksasa tersebut. Selama periode waktu ini jumlah orang kuat di bintang raksasa ini telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih menutup matanya dengan dipimpin oleh 3 leluhur keluarga besar bintang Yumu. Begitu mereka mendekati bintang Super Pan Fengxi yang pada saat ini langsung berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa mereka akan segera tiba di Hangwang Superstar. Xiao Yan pada saat ini masih menutup matanya rapat-rapat dan tidak merespon hingga pada akhirnya mereka benar-benar memasuki bintang Super Hangwang. Begitu mereka memasuki bintang tersebut ada banyak pasang mata yang tertuju kepada kelompok mereka. Mereka mungkin tidak mengenali Xiao Yan tetapi mereka mengenali 3 leluhur keabadian dari keluarga besar bintang Yumu. Setiap orang yang mengenal ketiga leluhur tersebut menundukkan kepalanya dan menangkup tangannya dengan penuh hormat. Namun yang membuat mereka bingung adalah sosok Xiao Yan yang berada di belakang ketiga leluhur tersebut. Tampaknya ketiga leluhur ini telah menjadi pelindung bagi Xiao Yan dan hal ini membuat semua orang penasaran dengan identitas Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tanpa membuka matanya segera memerintahkan mereka untuk langsung pergi ke Gua Iblis Hangwang. Pan Fengxiang pun segera mengangguk dan mengendalikan kompas sebelum akhirnya terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun baru saja mereka bergerak serangan dahsyat pada saat ini tiba-tiba meraung ke arah kompas mereka. Serangan ini hendak mengenai kompas dan melihat hal tersebut Pan Fengxiang segera mengerutkan kening. Dengan lambaian lengan bajunya hantaman kuat pada akhirnya menyapu dan bertabrakan dengan lesatan cahaya yang menderu. Kompas juga pada saat ini bergetar tiba-tiba setelah benturan terjadi di antara kedua serangan. Sebuah suara juga lanjut terdengar dari kejauhan ketika berkata bahwa Pan Fengxiang dan Wan An telah diberitahu untuk tidak memasuki bintang Super Hangwang selama 100 tahun. Mengapa dirinya pada saat ini masih berani datang dan apakah mereka benar-benar tidak menghargai keputusan dari keluarga Ni? Pan Fengxian mengerutkan kening dan tampaknya sosoknya mengenali sumber suara tersebut sebelum akhirnya menyebutkan sebuah nama yang bernama Nizun. Wan An juga lihat marah sementara Jin Dongming pada saat ini memiliki ekspresi yang acuh tak acuh dan tampak tidak takut. Di sisi lain pada saat ini suara sebelumnya kembali terdengar ketika berteriak ke arah Jin Dongming. Sosok yang bernama Nizun berkata bahwa Jin Dongming tentu tahu keduanya telah melanggar hukum. Bukankah dengan begitu seharusnya Jin Dongming tidak membantu mereka masuk ke tempat ini? Begitu selesai berbicara mata sosok yang nama Nizun pada saat ini seketika menatap ke arah 4 sosok yang berada di atas kompas. Pertama tatapannya tertuju pada 3 leluhur bintang Yumu. Selanjutnya dirinya menatap ke arah Xiao Yan yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini bertanya dengan dingin mengapa mereka berhenti. Pan Fengxiang pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan mulai menjelaskan situasinya. Pan Fengxiang pada saat ini berkata bahwa mereka telah menghadapi beberapa permasalahan. Sosok yang bernama Nizun dari keluarga Ni yang berada di Hangwang Superstar pada saat ini menghentikan mereka. Menanggapi hal tersebut dengan tetap memejamkan matanya suara Xiao Yan yang menggelegar seketika terdengar di kehampaan. Xiao Yan berteriak bahwa dirinya akan pergi ke Gua Iblis Hangwang. Xiao Yan tidak akan mempedulikan mereka yang menghalangi jalan Xiao Yan. Tetapi jika dirinya benar-benar tidak akan melepaskan Xiao Yan pada saat ini maka Xiao Yan akan membiarkannya mati. Suara Xiao Yan ini seketika benar-benar dipenuhi dengan daya tekan membuat Nizun tiba-tiba sedikit terkejut. Namun meskipun begitu sepertinya Nizun tidak takut terhadap Xiao Yan.
Karena Nizun mendapatkan dukungan dari keluarga Ni di belakangnya, maka dirinya pada saat ini tidak perlu takut terhadap siapapun. Sosoknya segera lanjut berteriak bahwa gua iblis Hanguang ini milik keluarga Ni. Selain itu kedua sosok ini juga tidak diperbolehkan untuk masuk bintang Super Hanguang. Begitu perkataan ini selesai terdengar, pada saat ini sosok lain tiba-tiba muncul dari bayangan Xiaoyan. Kemunculan tiba-tiba ini juga bahkan mengejutkan ketiga leluhur dari bintang Yumu. Sementara itu Xiaoyan berkata perlahan ketika memerintahkan Cimi untuk bergerak. Xiaoyan akan menyerahkan permasalahan ini kepada Cimi. Jika Cimi ingin menghabisinya maka Cimi tidak boleh meninggalkan seluruh keluarga Ni. Cimi terlihat cemberut dan sedikit marah, tetapi Cimi pada saat ini tidak berani membantah. Cimi tidak ingin dikurung di ruang kecil yang gelap oleh Xiaoyan lagi. Cimi pada akhirnya segera bergerak dan mengunci orang-orang yang berada di udara. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Cimi bergegas melesat seperti bola meriam dengan keras dan langsung menuju ke arah Nizun. Nizun pun mendengus dingin melihat hal ini dan sosoknya segera menghancurkan token batu giok di tangannya. Selanjutnya dirinya bergegas keluar tanpa rasa takut untuk bertarung dengan Cimi. Sosoknya juga berteriak bahwa tidak peduli dari keluarga manapun mereka berasal, jika mereka berani melawan keluarga Ni di bintang Super Hanguang mereka benar-benar akan menemui kematian. Melihat Cimi yang mendekat, pada awalnya Nizun tidak bisa merasakan gelombang kekuatan keabadian dari Cimi. Namun begitu Cimi melesatkan tinjunya barulah Nizun merasa sedikit menyesal. Tekanan yang menyesakkan membuat Nizun merasakan ancaman kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuhnya pada akhirnya seketika berhenti sebelum akhirnya melesat mundur berniat untuk melarikan diri. Tatapan ngeri juga pada saat ini terpancar begitu sosoknya menatap ke arah Cimi. Nizun pun segera berteriak bahwa dirinya tahu dirinya telah melakukan kesalahan dan dirinya berharap senior memaafkan Nizun. Cimi pada saat ini seolah-olah menutup telinga karena perintah dari Xiaoyan ini juga cukup jelas. Dengan begitu maka permintaan belas kasihan apapun pada saat ini tidak akan mengendorkan niat dari Cimi. Pada akhirnya benturan seketika terjadi dengan Cimi yang menghantam dada dari sosok Nizun. Nizun pada saat ini segera terlempar ke tanah dan tampak telah kehabisan tenaga. Hanya dengan satu pukulan ini pada akhirnya hidup atau mati dari sosok Nizun masih tidak bisa dipastikan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berbicara perlahan kepada tiga leluhur yang terkejut. Xiaoyan bertanya apa yang pada saat ini mereka lakukan. Ketiganya seketika tersadar dan Pan Fengxiang pada saat ini tidak berani mengabaikan perkataan Xiaoyan. Sosoknya segera mengendalikan kompas dan segera menuju ke arah gua iblis Hanguang. Mereka pada saat ini tampak benar-benar ketakutan dan yakin bahwa Xiaoyan berasal dari salah satu keluarga kuat. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali menutup matanya sambil memikirkan rencana selanjutnya yang harus dilakukan oleh Xiaoyan. Xiaoyan bergumam dalam hatinya bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini tidak cukup kuat. Jika Xiaoyan bertemu dengan Tian Xun dan Ning Yao sekarang, maka Xiaoyan tidak akan bisa melawan mereka berdua. Tian Xun tidak akan takut terhadap Xiaoyan sementara Ning Yao benar-benar pandai menggunakan racun. Sepertinya Xiaoyan harus meluangkan waktu untuk segera menyempurnakan ramuan detoksifikasi. Bintang ini juga cukup besar dan Xiaoyan ingin tahu apakah Xiaoyan bisa mencari resep untuk pil detoksifikasi dewa. Xiaoyan pun menghela nafas dan sesaat setelah itu kecepatan kompas pada saat ini melambat sebelum akhirnya terdengar suara gemuruh manusia di sekitar. Ada sebuah gua besar dengan ketinggian 1000 meter yang terungkap di hadapan semua orang. Ada perisai cahaya warna-warni di atas gua dan di luar perisai cahaya ini ada banyak sosok yang tampak menunggu. Mereka sepertinya belum masuk ke kedalaman gua dan Xiaoyan yang membuka mata melihat hal ini sedikit terkejut. Xiaoyan pun segera bertanya mengapa orang-orang ini tidak masuk. Jin Dongming yang telah memasuki gua tersebut sebelumnya segera mulai menjelaskan hal ini kepada Xiaoyan.
Sosoknya berkata bahwa gua ajaib yang berisi cahaya ini sangat aneh, hanya ada 50 orang yang diizinkan untuk memasukinya dalam suatu waktu. 50 orang ini akan segera masuk ke dalamnya sebelum akhirnya mereka akan diusir secara paksa dari gua ajaib. Setelah itu barulah kelompok berikutnya akan dapat terus memasuki gua dan siklus ini akan terus berlanjut. Periode masuknya seseorang juga akan berlangsung selama sekitar 100 tahun. Di sisi lain Pan Fengxian juga pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa ada sekitar 1000 orang yang berkumpul di tempat ini. 50 tempat ini memang sangat sedikit, tetapi dengan kekuatan senior sepertinya tidak akan ada yang berani menghalangi senior. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam dan Xiao Yan segera kembali melihat ke sekitar. Terlepas dari kekuatan Xiao Yan begitu ketiga leluhur ini muncul, tentu saja kerumunan segera berpisah dan mereka pada saat ini tampak takut dengan ketiga leluhur dari bintang Yumu. Bersamaan dengan mereka yang sedikit berbincang-bincang, pada akhirnya suara mendesing seketika terdengar. Di dalam tirai cahaya dari gua besar yang berisi cahaya ada belasan sosok yang terlihat melesat keluar. Cahaya dari tirai cahaya ini juga tiba-tiba menjadi meredup perlahan dan Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya. Tiba-tiba Xiao Yan memiliki kilatan cahaya di matanya dan sosok Xiao Yan seketika bergerak. Xiao Yan langsung menuju ke arah tirai cahaya redup dan bersama dengan hal tersebut aura Xiao Yan langsung terkunci dan ada 7 hingga 8 sosok yang langsung mengelilingi Xiao Yan. Pemimpin dari kelompok ini segera berteriak jika dirinya tidak ingin mengantri maka dirinya harus melihat apakah Xiao Yan cukup kuat atau tidak. Mendengar hal tersebut Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera mengambil beberapa langkah berturut-turut. Xiao Yan mengeluarkan teknik 7 langkah menguncang dewa. Dengan gemuruh yang sangat kuat siluet kaki besar pada saat ini muncul di udara dan meledak ke arah beberapa sosok. Kekuatan penindasan yang hebat juga pada saat ini langsung menekan mereka semua. Sosok-sosok itu pada akhirnya berteriak bahwa kekuatan seperti ini saja tidak akan cukup untuk menekan mereka. Xiao Yan seketika menoleh ke arah sosok yang berbicara dan tampaknya sosok ini merupakan pemimpin dari kelompok tersebut. Sementara itu beberapa sosok di belakangnya pada saat ini segera berhadapan dengan langkah kaki yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan bersamaan dengan hal tersebut segel bintang 7 di alis Xiao Yan berkedip-kedip. Guntur ekstrim seketika membuat Xiao Yan mulai mencapai kecepatan yang juga ekstrim. Xiao Yan mendekati sosok yang berbicara dalam sekejap mata. Sebuah pukulan meledak seperti guntur di hadapannya dan saat berikutnya kekuatan yang tidak terbayangkan langsung menghancurkan sosok tersebut. Si pria pada saat ini menyilangkan lengannya di hadapan dadanya dengan penuh keterkejutan dan mata melotot. Sesaat kemudian benturan benar-benar terjadi dan terdengar bunyi klik yang datang dari tulang dada si pria. Lengan si pria pada saat ini benar-benar hancur, begitu juga dengan beberapa rusuknya. Sosoknya seketika terlempar mundur dan melesat lurus menghantam dinding cahaya. Segera setelah itu seteguk besar darah segera keluar dari mulutnya dan sosoknya menatap ke arah Xiao Yan dengan mata ngeri. Sementara itu Xiao Yan masih berdiri tegak dan Xiao Yan segera bertanya apakah kekuatan Xiao Yan sudah cukup. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, sosok-sosok yang tersisa pada saat ini hanya bisa terdiam. Mereka benar-benar tidak berani melakukan kesalahan sedikit pun. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini seketika menoleh menatap ke arah sinar cahaya yang benar-benar telah menjadi kembali semakin terang. Xiao Yan menyadari bahwa pada saat ini belum waktunya bagi Xiao Yan untuk memasuki tirai cahaya. Xiao Yan pada akhirnya mundur ke kompas dan duduk bersila memejamkan matanya. Pada saat ini jantung ketiga leluhur dari bintang Yumu berdebar kencang melihat aksi yang ditampilkan oleh Xiao Yan. Mereka melihat kecepatan yang menakutkan dan serangan ganas yang baru saja ditunjukkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar langsung memukul mundur sosok yang merupakan langkah ke-6 keabadian Kaisar.
bahkan sosoknya pada saat ini tidak lagi terlihat dan sepertinya dirinya benar-benar telah melarikan diri. Sosok-sosok kerumunan yang berada di sekitar juga pada saat ini benar-benar tercengang melihat kekuatan Xiao Yan. Perbincangan mulai seketika terjadi di antara mereka. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa dirinya tidak menyangka ada orang kuat yang pada saat ini melekat pada 3 leluhur bintang Yumu. Dilihat dari metodenya mereka pasti berasal dari salah satu di antara 3 keluarga besar. Satu pukulan saja sudah mengejutkan langkah ke-6 keabadian Kaisar tanpa bisa melawan. Jika diperhatikan sepertinya kekuatannya bahkan akan bisa berhadapan dengan bintang 7 keabadian Kaisar. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Pan Fengxian tampak terlihat ketakutan dan sosoknya tampak terlihat sedikit merenung. Pan Fengxian telah memasuki gua ajaib yang berisi cahaya ini sebelumnya. Dirinya benar-benar hampir mati setelah memasuki gua tersebut. Sosoknya pada akhirnya menangkupkan tangannya lagi ke arah Xiao Yan dan mulai berbicara dengan penuh permohonan. Sosoknya bertanya bisakah mereka tidak mengikuti Tuan untuk memasuki gua ajaib yang berisi cahaya ini. Mereka sangat beruntung pada saat itu karena mereka bisa bertahan hidup dan berhasil keluar. Dirinya pada saat ini berpikir bahwa mereka mungkin tidak akan seberuntung pada saat itu. Xiao Yan pada saat ini segera bertanya apakah ada bahaya di dalamnya. Pan Fengxian kembali menjelaskan kepada Xiao Yan dengan ekspresi sedikit ketakutan. Tampaknya apa yang dirinya alami tidak akan pernah bisa dirinya lupakan dan seolah-olah baru saja dirinya alami. Sosoknya berkata kepada Xiao Yan bahwa leluhur Hang Wang telah mengatur ilusi yang tidak terhitung jumlahnya di dalam. Begitu seseorang jatuh ke dalam ilusi maka dirinya tidak akan bisa melarikan diri. Kecuali konsentrasi seseorang cukup kuat maka ada kemungkinan untuk bisa meloloskan diri. Selain itu yang akan dirinya hadapi adalah hal yang paling menakutkan di dalam pikirannya masing-masing. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini kembali bertanya bagaimana pada saat itu Pan Fengxian bisa bertahan. Pan Fengxian pun segera tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya pada saat itu hampir mati di dalam. Meski setiap orang yang memasukinya mengalami ilusi yang berbeda-beda, namun ada 2 kemungkinan yakni mereka akan mati di dalam ilusi atau mereka bisa terbangun dan berhasil selamat. Pada saat itu dirinya menelan pil beracun dan dirinya pada akhirnya berhasil terbangun di dalam ilusi. Dapat dikatakan bahwa Pan Fengxian pada saat itu benar-benar lolos karena keberuntungan. Selain itu sejauh yang dirinya tahu tidak ada yang pernah mendapatkan warisan dari leluhur Hang Wang. Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Pan Fengxian. Xiao Yan pada saat ini bertanya-tanya apakah yang disebut dengan token ini benar-benar ada di dalam gua tersebut. Dari sudut pandang ini mungkin saja gua ini hanyalah tempat kematian yang tidak dapat dijelaskan. Namun meskipun begitu karena permasalahannya telah sampai di titik ini, dan karena ada rumor yang telah menyebar secara luas maka Xiao Yan harus membuktikan kebenaran ini sendirian. Saat setelah itu pada akhirnya tirai cahaya perlahan memudar dan sosok-sosok di belakang Xiao Yan pada saat ini hendak bergerak. Namun begitu Xiao Yan berdiri semua sosok pada saat ini seketika terhenti. Tampaknya sebelum Xiao Yan masuk mereka pada saat ini sama sekali tidak berani mendahului Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini dengan dingin berkata dengan suara yang dalam agar mereka menunggu Xiao Yan di sini. Jika mereka berani pergi maka keluarga mereka akan hancur. Ketiganya pada saat ini menghela nafas karena mereka benar-benar merasa tenang di dalam hati masing-masing. Sesaat kemudian terdengar suara ledakan yang menggelegar. Sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang di atas kompas dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Sosok-sosok yang berhenti di belakang Xiao Yan juga pada saat ini seketika tersentak menatap ke arah Xiao Yan yang tiba-tiba menghilang. Mereka pada akhirnya bertanya-tanya mungkinkah orang ini baru saja masuk. Sementara itu setelah Xiao Yan menghilang dan masuk Pan Fengxian pada saat ini menghela nafas.
Sosoknya lanjut bertanya kepada Jin Dongming kekuatan macam apa yang dimiliki oleh senior ini. Jin Dongming berkata perlahan bahwa dirinya juga tidak tahu kekuatan sebenarnya dari orang ini, tetapi dirinya adalah yang paling kuat dalam hal kekuatan fisik di antara banyak orang kuat keabadian yang pernah ditemui oleh Jin Dongming. Orang ini juga benar-benar memiliki banyak metode dan 3 junior dari klan mereka telah diselamatkan oleh orang ini di dalam kehampaan. 3 junior ini memberitahu Jin Dongming bahwa nama dari sosok tersebut adalah Qiu Tuo. Pan Fengxian mendesis dingin dan begitu mendengar nama ini sosoknya bergumam bahwa nama ini terasa familiar. Wan An yang jarang sekali berbicara pada saat tampak merenung sejenak sebelum akhirnya mulai mengeluarkan suaranya. Sosoknya bergumam bahwa sepertinya dirinya ingat ada seorang di keluarga besar bernama Qiu Tuo Yuan. Dirinya merupakan leluhur ke-12 tetapi seharusnya bukan orang ini. Kekuatan dari leluhur ke-12 setidaknya adalah keabadian tingkat dewa. Namun jika melihat kekuatan dari orang ini seharusnya dirinya memang benar berasal dari salah satu 3 keluarga besar. Jin Dongming saat ini menganggukkan kepalanya tetapi ada suatu yang aneh dari sosok tersebut. Dirinya pada saat sebelumnya pernah bertemu keluarga ini secara kebetulan, meskipun dirinya tidak tahu dari penampilannya. Namun kelompok ini begitu mendominasi dan sombong dan mereka semua mengenakan jubah seragam keluarga. Namun sosok senior yang baru saja menyelamatkan 3 junior mereka benar-benar mengenakan jubah hitam yang berbeda dari apa yang pernah dilihat oleh Jin Dongming. Bersamaan dengan ketiga leluhur yang sedang berbicara suara derap langkah seketika terdengar dari kejauhan. Ketiga leluhur saling memandang sebelum akhirnya sekelompok sosok muncul dari kejauhan. Semuanya mengenakan jubah dengan senjata megah dan ada kata Qiu yang tertulis di dada mereka. Aura yang kuat pada saat ini segera menyebarkan tekanan membuat semua orang mundur, begitu juga dengan 3 leluhur dari keluarga bintang Yumu. Sebuah suara yang sangat keras pada saat ini juga terdengar ketika memerintahkan semua orang untuk minggir jika mereka tidak ingin mati. Pada akhirnya semua orang benar-benar menjauh dan semua orang menatap ke arah sosok-sosok yang baru saja muncul. Segera setelah itu kelompok ini juga langsung bergegas menuju ke arah Gua Iblis Hangwang. Begitu sosok-sosok ini baru saja memasuki gerbang, tiba-tiba pada saat ini suara lesatan angin kembali terdengar. Kerumunan pada saat ini bergumam, tampaknya ada beberapa sosok lagi yang datang ke tempat ini. 2 kilatan pelangi di kejauhan pada saat ini segera mendekat dengan cepat. Di depan Gua Iblis Hangwang pada saat ini 2 sosok seketika tampak terlihat berdiri. Salah seorang di antara mereka pada saat ini bertanya apakah ada token kuno keabadian dan iblis di gua ini. Begitu selesai berbicara sosoknya pada saat ini menatap ke arah salah seorang yang berada di sekitar. Sosok tersebut pada saat ini sedikit tertegun, merasa dirinya yang pada saat ini dimintai jawaban. Sosoknya segera berkata bahwa dirinya tidak tahu. Begitu sosoknya selesai berbicara pada saat ini seketika kilatan cahaya segera menembus ke arah sosok tersebut. Darah segera terciprat keluar dari tangannya dan bersama dengan hal tersebut, sosok yang baru saja berbicara segera mengeluarkan tangannya dan meraih kepala sosok tersebut. Sosok ini segera melakukan teknik pencarian jiwa dan si pria pada saat ini segera kembali memuntahkan seteguk besar darah. Sementara itu di kejauhan Jin Dongming pada saat ini menyipitkan matanya menatap ke arah 2 sosok di kejauhan. Sosoknya bergumam bahwa dirinya menemukan akhir-akhir ini banyak orang berkuasa dan kuat telah muncul di dunia kuno iblis keabadian. Metode mereka juga sangat aneh dan sepertinya mereka tidak berasal dari dunia ini. Banyak orang-orang luar yang kuat yang pada akhirnya benar-benar mencari keberuntungan di tempat ini. Pan Fengxian pun bertanya dengan heran, mungkinkah Jin Dongming bermaksud kedua orang ini bukan orang kuat yang berasal dari dunia kuno keabadian dan iblis? Mungkinkah orang ini adalah penjajah yang datang dari dunia lain? Wan An juga pada saat ini bertanya mungkinkah Qiu Tuo juga bukanlah anggota keluar besar?
Mungkinkah dirinya adalah seorang penyusup dari luar yang kebetulan bernama Qiyu? Jing Dongming pun menganggukkan kepalanya dan bergumam bahwa menurutnya juga seperti itu. Tentu hal ini harus segera dikonfirmasi setelah sosok tersebut keluar dari dalam gua. Begitu selesai berbicara, Jin Dongming pada saat ini kembali menatap ke arah dua sosok yang sedang mencari jiwa. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Tian Xun dan Ning Yao. Setelah Tian Xun melakukan pencarian jiwa, sosoknya menggelengkan kepalanya dan bergumam bahwa orang ini benar-benar tidak tahu. Tampaknya mereka hanya bisa langsung memasuki ke kedalaman gua. Di dalam ingatannya, gua ini juga sangat berbahaya, oleh karena itu mereka harus lebih berhati-hati. Ning Yao pun mengangguk dan sosoknya pada saat ini seketika melesat masuk ke dalam gua. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang telah memasuki tirai cahaya dan Xiao Yan pada saat ini belum melesat pergi. Xiao Yan pada saat ini mengamati daerah yang berada di sekitar. Setelah Xiao Yan menerima informasi, tampaknya kemungkinan besar benda yang Xiao Yan cari berada di gua ini sangatlah rendah. Sebaliknya yang dihadapi oleh Xiao Yan pada saat ini adalah tempat yang berbahaya. Namun setelah Xiao Yan melihat sekeliling untuk sejenak, Xiao Yan bergumam bahwa medan di sini tidak serumit yang dibayangkan. Ada beberapa jalur dan tampaknya semuanya mengarah ke jalan yang sama. Bersamaan dengan Xiao Yan yang merenung pada saat ini, Xiao Yan mendengar adanya gerakan yang datang dari kejauhan. Xiao Yan pun segera bersembunyi ke samping dan melihat kelompok yang berisikan sekitar 7 hingga 8 sosok. Sosok-sosok ini juga mengenakan jubah yang sama dan sosok ini segera bergegas menuju kedalaman gua. Xiao Yan melihat ada nama Qiyu yang pada saat ini tertulis di jubah mereka. Xiao Yan pun bergumam, mungkinkah 7 hingga 8 orang ini berasal dari keluarga besar? Xiao Yan pada saat ini jadi pemasaran dan ingin tahu apakah Qiyu Tuo Yuan juga termasuk dalam kelompok ini. Xiao Yan pun bergumam bahwa klon iblis keabadian Xiao Yan pada saat ini telah terluka parah. Jika bukan karena ada api keabadian yang menstabilkan darahnya, klon ini pasti akan runtuh sejak lama. Jika Qiyu Tuo Yuan benar-benar salah satu keluarga besar dari ketiga keluarga besar yang ada, maka identitas dari Qiyu Tuo Yuan ini mungkin sangat berguna. Xiao Yan pada saat ini memiliki cahaya terang yang muncul di matanya dan Xiao Yan pada saat ini kembali memikirkan sesuatu. Xiao Yan menyipitkan matanya dan bergumam bahwa membentuk kembali tubuh akan mengubah garis keturunan. Jika Qiyu Tuo Yuan bisa kembali ke keluarganya sebagai leluhur selama dirinya mendapatkan perhatian dari keluarganya, maka dirinya akan bisa dipulihkan sebaik mungkin. Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini berniat untuk mengikuti 7 hingga 8 sosok yang baru saja melesat masuk. Namun sebelum Xiao Yan bergerak, tiba-tiba terdengar kembali suara angin dari kejauhan. Aura kuat juga seketika terpancar dan kembali menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyembunyikan auranya. Xiao Yan menatap ke arah dua sosok yang bergegas masuk dengan kecepatan yang sangat cepat. Begitu sosok ini mendekat, Xiao Yan menyipitkan matanya karena Xiao Yan mengenali sosok tersebut. Tanpa sadar Xiao Yan menggumamkan nama Tian Xun dan Ning Yao. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan bertemu dengan dua Raja Roh dalam waktu singkat setelah memasuki dunia kuno keabadian dan iblis. Xiao Yan yang bersembunyi di dalam kegelapan juga pada saat ini tidak mengambil tindakan apapun. Meskipun Xiao Yan telah mencapai langkah kelima keabadian Kaisar dan klon dewa asli telah mencapai klon dewa asli bintang 7, namun Xiao Yan pada saat ini masih belum yakin untuk bisa berhadapan dengan keduanya. Jika Xiao Yan bertindak dengan gegabah sekarang, maka peluang menang Xiao Yan benar-benar kurang dari 50%. Xiao Yan pun bergumam bahwa Xiao Yan ingin melawan mereka, maka Xiao Yan harus menyiapkan pil detoksifikasi yang banyak. Klon dewa asli juga harus menembus bintang ke-8 dan bersama dengan hal tersebut kekuatan Xiao Yan juga harus segera ditingkatkan. Xiao Yan juga pada saat ini bertanya-tanya kapankah akan ada lagi pertemuan di alam dewa kekacauan.
Xiao Yan ingin melihat apakah Xiao Yan bisa menemukan cara untuk menghancurkan jantung biru yang dimiliki oleh para Raja Roh ini. Memikirkan hal ini, Xiao Yan pada akhirnya kembali menjadi semakin tenang dan bersama dengan hal tersebut, sosok Ning Yao dan Tian Xun pada akhirnya benar-benar melewati Xiao Yan dan pergi menjauh. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan Xiao Yan sadar bahwa kedatangan dua sosok ini membuat langkah Xiao Yan semakin sulit. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan setelah merasa situasinya aman, Xiao Yan pada akhirnya segera bergegas bergerak menuju ke kedalaman gua untuk menjemput Bude Yanti.